fakta yang menunjukkan kesalahan dari anak berkonflik hukum AG. Sehingga kami melihat dalam penyampaian nota pembelaan pledoinya kuasa hukum AG hari ini tuh cukup rapuh dan tidak kuat, tidak mampu membuktikan terkait analisa yuridis maupun analisa fakta yang mampu membantah fakta-fakta atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Nah, dalam penerapan pasal 355 ayat 1 junto 355 ayat 1 junto 55 KUHP, kami tidak melihat setelah kami kaji kembali tidak ada pengurangan selain dari 12 tahun yang dikurangin setengah kalau itu pidana anak. Sehingga kami berharap nanti putusan majelis hakim akan memberikan vonis yang sangat maksimal di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, dalam amarnya dimintakan untuk majelis hakim atau hakim tunggal ini untuk memutuskan bebas ya terkait AG. Jadi kami melihat sungguh tidak rasional jika bebas, mengingat kondisi David sampai hari ini sudah 47-an hari di ruang ICU, dan jika bicara terkait dengan usia pelaku anak yang masih 15 tahun, kemudian masa depannya masih panjang, pertanyaan kami bagaimana dengan kondisi dan masa depannya David, yang mana yang merusak atau menghancurkan semua masa depan, cita-cita itu adalah pelaku anak dan pelaku yang lainnya ini. Sehingga kami berharap nanti majelis hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan melihat sisi-sisi keadilan, betapa beratnya atau betapa rusaknya yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini terkait dengan anak begitu. Tadi PD ada sempat dikatakan sempat anak AG membacakan sendiri dan orang tuanya. Apakah dari pembacaan itu tidak ada yang bisa meringankan mereka juga, Mbak? Menurut dari pihak Ya, tadi sudah disampaikan oleh orang tuanya AG, kemudian anak AG ini juga menyampaikan kata-kata dalam pada akhir pledoi. Namun kami melihat permohonan maaf atau penyesalan itu tidak diwujudkan pada saat memberikan keterangan di persidangan. Kami melihat anak berkonflik hukum AG masih berbohong ya, dan itu dimasukkan sebagai salah satu fakta yang dibuat dalam kesimpulan jaksa penuntut umum terkait kebohongan ini begitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang memberatkan terhadap AG, kenapa tuntutannya bisa sampai maksimal 6 tahun kemarin. Yang menjadi pemberatan yang disampaikan oleh JPU adalah kondisi David yang mengalami luka berat ini. Tetapi di dalam kesimpulan yang disampaikan JPU yang ada 10 poin tadi, salah satunya terkait dengan keterangan anak berkonflik hukum AG yang tidak jujur atau berbohong. Berarti dari AG dan keluarganya minta dibebaskan ya Pak dari perkara ini? Ya, mereka memohon dan meminta dalam amar putusan majelis hakim membebaskan si anak berkonflik hukum AG ini. Berarti kalau misalkan katakanlah mereka ternyata dari hakim ada sempat meringankan, bukan membebaskan dari untuk hukum AG, apakah dari tim David akan meminta banding? Ya, nanti jaksa pasti akan melihat berapa yang diputuskan oleh hakim, apa saja yang dianggap sebagai keringanan. Nanti kita akan lakukan upaya hukum yang layak terkait dengan putusan kedepannya nanti. Tetapi kami punya keyakinan yang sangat besar melihat semua pemeriksaan saksi-saksi sudah terlihat sangat jelas ya, terlihat sangat terang apa saja yang dilakukan oleh pelaku anak ini. Kami sangat yakin majelis hakim akan memutuskan vonis atau memberikan vonis ini cukup tinggi dan maksimal kepada pelaku anak. Mbak, pembel tadi apakah AG ada penyesalan itu Mbak yang Ya, yang saya tadi sampaikan, kata-kata penyesalan, kata-kata permohonan maaf itu tidak diwujudkan pada saat dia melakukan memberikan keterangan di muka persidangan ya, dimana kami melihat dan majelis hakim juga sudah pasti memiliki keyakinan atas keterangan itu, dimana dia tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mbak, tadi terkait Mbak bilang berharap agar majelis hakim akan memberikan vonis terhadap AG itu lebih maksimal, lebih daripada tuntutan. Nah, terkait dengan undang-undang peradilan sendiri kan batas maksimal terhadap hukuman anak pun juga hanya setengah dari ancaman. Memang bisa diwujudkan untuk seperti itu. Ya, jadi kalau ancaman pidananya itu adalah 12 tahun ya, dalam penerapan pasal 355 penganiayaan berat terencana,
Kemudian kalau itu anak maka setengahnya yaitu 6 tahun. Sementara pada kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum maksimal tuntutan mereka kan 4 tahun. Artinya masih ada kelayakan untuk majelis hakim tunggal ini memutuskan yang lebih maksimal begitu. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Nanti Senin putusan dari pihak David siapa aja yang kira-kira datang? Senin ini putusan jam 10 pagi dan itu digelar terbuka sehingga kami rasa seluruh keluarga, paman, sahabat itu akan menyaksikan secara langsung di pengadilan nanti. Mbak, terkait nanti melihat beberapa dari cuitan baik akun Twitter maupun Instagram dari ayahnya David, Jonathan itu sudah melihat kondisi David pun sudah mulai lama berangsur. Nah, terkait nanti pada saat vonis padatnya, apakah nanti David juga akan menonton atau apa nih disampaikan secara lisan melalui orang tuanya atau gimana? Saya sampaikan dulu kondisi anak korban David terkini ya. Sudah lebih dari 7 minggu dia masih di ruang ICU. Hari ini sudah turun statusnya di ruang HCU ya. Kemudian dalam proses pemulihan, David mungkin sudah terlihat secara fisik membaik, tetapi secara kognitif sekarang sedang dilakukan yang namanya terapi okupasi. Sehingga David untuk sekedar mengenal warna aja dia belum bisa. Untuk dari duduk berdiri aja dia juga belum bisa respon langsung seketika. Artinya perintah-perintah sederhana pun harus datang satu-satu. Jadi kalau perintahnya itu banyak, itu udah langsung kusut. Nah, kami melihat proses pemulihan ini masih jauh dari layak untuk dihadirkan di persidangan. Kognitifnya David masih diperlukan yang namanya asesmen lebih lanjut terkait fisik dan psikisnya. Kemarin sudah dipasang trakea yang warna merah, artinya kalau trakea warna merah itu sudah bisa mengeluarkan suara. Tetapi karena kemampuan David untuk menghirup udara dari hidung itu tidak ada, sehingga tidak bisa menggetarkan pita suara dan suara tetap belum keluar. Nah, ini akan mempersulit dokter dalam melakukan asesmen lebih lanjut. Jadi tidak memungkinkan sepertinya terkait kognitif belum layak untuk dihadirkan ke persidangan. Nanti bisa nanti nonton secara online. Rasanya juga belum. Karena respon dan komunikasi antara keluarga dengan David ini sifatnya masih satu arah, belum dua arah. Berarti selama persidangan juga David tidak tahu ternyata sedang ada persidangan. Tidak pernah dibahas hal tersebut dengan David. Kita sudah bersyukur hari ini David sudah tidak lagi mengalami kejang dan tidak lagi ada gerakan agitatif. Walaupun masih sekali-sekali, tetapi kondisi fisiknya masih rentan. Bisa dilihat dari tahu-tahu demam, tahu-tahu kejang badannya. Jadi itu masih belum stabil. Makanya baru per hari ini turun statusnya walaupun dia masih berada di ruang ICU, hanya statusnya sudah masuk ke HCU. Cukup ya? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.